Lah coba ini buat para pemerintah yang ngakunya katanya sayang sama rakyat. Bagaimana ayah ini Pak? Beras makin hari makin mahal ayah. Zaman bahan pokok kagak dibeli, kita butuh dibeli, harganya mahal. Ilokan amat Pak, kita ngarepin bantuan yang datangnya cuma sebulan sekali. Lah, kan kita mah makannya tiap hari Pak. Kalau didata sama pemerintah, kita dapat bantuan. Lah kalau kagak, kita kelaparan Pak. Enak Bapak mah, tinggal naik-naikin doang. Lah, yang puyeng merakyat Pak. Lah coba itu. Asik. Sungguh begitu mahalnya harga beras saat ini, 16.000 per kilo di mana saja. Walau 16 ribuan harga beras di pasaran, terpaksa tetap kita beli. Daripada tidak masak, keluarga tidak makan, kelaparan. Ini aku lagi di Antapani, lihat nih. Ini semua adalah orang-orang yang lagi mengantri beras 5 kilo. Kasihan amat negara kita. Coba lihat tuh. Kasihan amat. Ya Allah. Miris banget guys ya kalau melihat antrian yang panjang seperti ini hanya untuk mendapatkan beras 5 kilo. Orang bilang negeri kita ini negeri yang kaya ya, tongkat batu, kayu jadi tanaman ya. Namun melihat antrian yang panjang seperti ini, ibu-ibu yang rela berdesak-desakan ya, panas-panasan hanya demi berebutan beras 5 kilogram ya. Sangat prihatin melihat situasi seperti ini. Sungguh pemandangan yang sangat miris guys ya. Ya kata Pak Prabowo, negeri kita ini adalah negeri yang kaya ya, pejabat-pejabat gaji harus dinaikkan. Tapi kalau kita melihat di lapisan paling bawah ya, kebanyakan rakyat Indonesia, ibu-ibu masih hidup dalam garis kemiskinan. Buat pemerintah, ini ngapa sih Pak, beras harganya makin hari makin naik. Lah iya, kalau yang anak ketibang atu, lakinya kerjanya enak, palanya kagak puyeng. Lah kalau yang anaknya banyak, lakinya kerjanya tibang serabutan, makan dedek Pak, lama-lama. Gimana Besti, beras makin mahal Besti. Aku yang bingung Besti, apa kita beli beras bulog aja ya Besti? Ya orang atas kan bilang kita mending makan bulog aja Besti. Gimana Besti, yang enak makin mahal Besti. Walaupun ekonomi kita pas-pasan, tapi kan ya tetap pengen makan enak ya Besti. Udah Bu, daripada nangis mending kita joget aja. Beras makin hari makin naik, bukannya makin turun. Lah beras yang tadinya 9.000 sekarang 13.500. Iya kalau yang anaknya satu, lah kalau yang anaknya banyak, apa kagak puyeng itu mikirin harga beras? Kerjaan sekarang yang dilihat umur, bukan kepinteran. Walaupun orangnya pinter, kalau umurnya tua kagak bisa. Lah mau jadi apa? Ini rakyat. Kemarin katanya beras mahal karena musim kemarau.
Lagian kan sekarang udah musim hujan, beras bukan makinan turun, makinan naik. Supplier premiumnya kok harganya nggak sesuai HET, karena beras premium ini kan mundur panennya, ya, jadi stoknya tidak seperti dulu, ngerti nggak? Karena panennya kan belum nih, El Nino kan harusnya kita bulan 12 panen nih nggak panen, gitu. Harusnya bulan Januari panen nggak panen, panennya nanti Maret dan bulan Mei kalau nggak salah. Jadi bulan depan nih mulai nih, gitu. Sehingga barangnya kurang kan? Karena barang kurang, harganya naik. Gitu. Pak Zulhas, udahlah Pak ya, jangan ngibulin rakyat melulu ya. Bilang aja beras ini naik karena kemarin udah dipakai buat bansos. Pemerintah udah jor-joran beli beras yang banyak dalam jumlah yang begitu besar demi bansos ya, demi kepentingan politik tertentu. Tinggal terbuka seperti itu aja Pak Zulhas ya. Kenapa harus menyalahkan alam lah, menyalahkan petani yang nanamnya lambat, panennya lambat. Udah tahu bahwa petani ini nanamnya lambat ya, atau stoknya kurang ya. Kenapa beras dibeli pemerintah dalam jumlah yang banyak untuk disebarkan, kemudian digunakan sebagai bantuan sosial, lalu dibagi-bagikan kepada hampir seluruh masyarakat Indonesia? Di Pak Zulhas ya, memang jujur itu mahal banget guys ya. Tidak mudah bagi Pak Zulhas untuk membuatkan suatu pengakuan yang jujur ya. Tetapi kita rakyat yang cerdas, yang waras bisa melihat dan kita juga bisa menilai beras mahal kali ini ya. Mohon maaf, ini bukan disebabkan atau disalahkan. Beras mahal kali ini jangan salahkan petani, jangan salahkan alam ya, tetapi pemerintah koreksi diri, evaluasi diri. Kira-kira kenapa nih beras bisa naik? Kesalahan dari kita itu apa? Itu yang harus diakui lalu kemudian diperbaiki ya. Pasti ngomong Prabowo curang, nang kene Prambanan ra menang. Desa Sekarteja, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Bumen, Jawa Tengah, 60% mutlak Prabowo menang. Gitu. Oke, selamat ya Bu. Pak Prabowo dan Mas Gibran akhirnya menang. Dan selamat juga ya Bu, akhirnya beras dan barang-barang kebutuhan pokok yang lain akan ikut naik ya. Kenapa barang-barang pokok ini naik? Ya naik karena untuk menyambut kemenangan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Oleh karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak ini, kalau beras mahal ya, pastikan kalian untuk joget-joget ya. Jangan pernah mengeluh guys ya. Oleh karena itu, di tengah situasi di mana banyak yang mengeluh beras mahal, marilah kita joget guys. Asik. Ini pelanggaran untuk yang memilih nomor 2 Bapak Prabowo, jangan lupa ya. Nah ini udah dibagi-bagi semua uangnya, tinggal minta berasnya. Khusus untuk kontrakan Bapak MM ya. Ini Bapak Tampu Bolon yang punya kontrakan sudah saya bayar. Tinggal ngambil uangnya ini 5 juta. Oke. Jokowi disebut melanggar etik sebetulnya karena memanfaatkan kekuasaannya untuk menerima tawaran dari seseorang yang adalah bawahannya. Kan kalau disebut Mahkamah Konstitusi, atasnya saya presiden. Yang mampu mengatur ketua Mahkamah Konstitusi cuma presiden. Ya. Jadi di dalam relasi moral itu si Mahkamah Konstitusi, si ketua Mahkamah Konstitusi itu diperalat oleh kekuasaan. Maka di situ kita sebut moral presiden buruk.
Tapi kan ini jalan terus. Justru ini itu jalan terus kan? itu artinya dari awal ya memang udah begitu. Jadi gue bilang Jokowi nggak akan dengarkan. Dia nggak mau dengar, dia nggak mau cuti segala. Memang dari awal dia tahu ya gue kuasa mau ngapain loh. Kalau bagaimana dengan masyarakat? Kalau Anda katakan tadi bahwa tingkat kepuasan terhadap Soeharto sangat tinggi dan kemudian jatuh di 2 hari kemudian, bagaimana dengan masyarakat? Apakah gaung-gaung suara ini diserap oleh masyarakat? Energi publik itu satu waktu akan cari kanalisasi itu. Nah sekarang misalnya kenapa masyarakat nggak protes? 80% dari pemilih Indonesia itu lulus kelas 7, tidak lulus SMP, artinya bagi dia beras itu, BLT itu lebih berguna dari debat panggung demokrasi itu. Ya. Kan itu dasarnya kan. Nah karena itu Jokowi juga tahu itu. Mending pelihara orang miskin supaya mudah diarah-arahkan. Mending ciptakan kedunguan supaya mudah dimanipulasi kan itu. Jadi secara moral Jokowi ini melanggar 2 tugas konstitusi. Konstitusi kita cuma katakan tugas presiden lepas dari visi misi dia itu 1, pelihara fakir miskin, 2, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua-duanya itu dia tidak lakukan karena dia menunggangi kedunguan dan menunggangi kemiskinan untuk memperpanjang dinastinya tuh. Oke. Antri apa Ibu? Capek, setan. Bu, udah berapa lama Ibu antri Bu? Oke gas, makan angin kencut gas, pret. Puas banget deh gue ya, puas banget. Lo berusaha jahatin gue ya, viralin live gue yang kamu rekam diam-diam dan kamu edit dengan maksud jahat. Terbukti langsung hari esoknya yang saya omongin itu terbukti terjadi. Dan saya katakan bahwa kalian akan antri berdesakan seperti orang yang tidak dimanusiakan, yang tidak punya harga diri, dibuat sebagai pengemis meskipun ini mau beli beras, mau beli cabai karena di mana-mana langka. Kalau mau beli beras aja murah, kalian dibuat berdesakan seperti nyemot atau kebun binatang. Apalagi kalau nanti bakal dikasih makan siang gratis, insya Allah kalau jadi. Kalau saya itu ngomong itu ada bukti. Jangan bilang saya provokator. Yang provokator itu adalah oknum atau pemimpin yang tidak menyediakan pangan untuk rakyatnya. Kalian mengatakan kepada saya, bule kere, bule gembel, pulang ke negara lo. Kami harus membangun pangan. Mana pangan? Pangan juga nggak ada. Sana food estate. Tanam itu ubi cilembu, cilembrot. Biar kentut rame-rame. Kok semua ini terjadi pas ketika quick count dan sudah mulai cawe-cawe lagi untuk bikin kabinet? Kenapa? Langsung pas diumumkan kemenangan yang dipaksakan itu, langsung bergejolak. Karena 400 triliun bansos digelontorkan. Meskipun itu bukan waktu yang darurat. Daruratnya supaya si budakna harus jadi pejabat. Dan ini tidak akan berhenti. Para agen-agen, pemasok-pemasok akan menahan makanan, stok, untuk nanti bulan puasa dan lebaran. Dan harga akan semakin meroket. Jogetin aja. Oke gas, jogetin aja. Lo bermaksud jahat, tapi alam berpihak kepada saya. Dibuktikan waktu saya ngomong, kalian mau dipermalukan, berdesak-desakan seperti orang tidak pernah makan, orang histeris. Ini di Tangerang loh, ini bukan di hutan. Karena cabai sekarang sekilo udah 100.000. Bahkan di luar pulau udah 300.000 sekilo. Beras udah melambung tinggi harganya. Belum yang lain-lain. Gula dan sebagainya. Katanya ini gara-gara angin. Angin yang tidak berKTP. Gara-gara hujan.
Mendadak. Gara-gara hujan terbatas satu minggu nggak ada barang. Kalau krisis itu tuh perlahan, bukan bruk, mendadak. Kalau mendadak itu artinya something wrong untuk mengelola anggaran dan juga uang itu digelontorkan, habis itu habis mendadak. Jangan kalian bilang saya provokator. Yang provokator itu yang menaikkan harga. Yang provokator adalah koruptor penipu. Memang ada bule koruptor di negeri ini. Cari, ada nggak bule koruptor? Ada nggak Arab koruptor? Kayaknya koruptor lolo pada. Kayaknya koruptor orang lokal deh. Adakah bule koruptor di sini? Paling ada yang di Bali, yang selundupin narkoba, itu pun ditangkap, habis itu udah kelar. Jadi, saya tidak butuh balas dendam, karena saya tidak diajarkan untuk balas dendam. Tapi saya akan bergembira sekarang menonton prank demi prank, penderitaan demi penderitaan, blunder demi blunder, seterusnya selama 5 tahun. Saya sebenarnya membela orang susah, orang rakyat yang lemah. Tapi kalian lebih memilih joget-joget, memilih mendapatkan bansos yang sekarang sudah jadi tokai. Berapa lama tuh beras itu? 2 minggu habis jadi tokai. Sekarang kamu antri kembali dengan harga yang lebih parah. Apalagi nanti pas kabinet terpilih dengan orang-orang yang tidak berkompeten bergejolak. Dan kalau pasar luar negeri tidak mendukung Wakanda, makin harga melonjak. Kalau saya sih sorry ya, saya makan kentang impor dari Amerika, saya makan roti gandum dan saya makan spaghetti. Jadi saya rawon setan, cabai setan, beras saya nggak makan. Saya orang bule, jadi beruntung dong orang bule. Kalian yang orang lokal harus makan beras dan cabai, saya tidak. Jadi saya diuntungkan. Selamat. Teruskan viralkan dan lakukanlah kejahatan. Tapi kebenaran akan diungkapkan. Kamu jahatin saya, kebenaran akan di pihak saya. Lo mau pansos sama saya. Ngapain lo pansos sama gue? Katanya gue gelo. Lo ngapain pansos sama bule gelo? Oke, bule Maksi ya. Daripada bule Maksi ngambuk-ngambuk gak jelas ya, marah-marah gak jelas, udahlah bule Maksi ya, mari kita joget dengan situasi yang saat ini beras lagi mahal ya. Oke guys ya. Oke guys ya, melihat situasi di mana harga beras pada mahal guys ya, saya justru tidak merasa sedih, mohon maaf ya. Justru saya merasa bahagia ya. Biar apa? Biar rakyat Indonesia tahu ya, biar rakyat Indonesia itu terbuka matanya ya, bahwa situasi saat ini kita tengah dibodohi oleh ulah dari pemerintah kita yang membeli beras jor-joran untuk digunakan sebagai bansos ya, untuk kepentingan politik tertentu ya, pihak tertentu ya. Lalu kemudian bansos itu dibagikan kepada rakyat. Pertanyaannya kepada Bapak Ibu yang sudah terima bansos ya, paling bansos yang kalian terima itu hanya berguna untuk 1-2 hari ya. Setelah itu kelaparan terus menerus dan kalian hanya menjerit beras mahal, tapi pemerintah malah menyalahkan petani, nanamnya lambat ya. Ini karena El Nino, ini karena alam nih ya. Jadi pemerintah tidak mau disalahkan guys ya. Jadi di tengah-tengah situasi seperti ini ya, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, marilah kita joget.